Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas bilangan kompleks part yang ke-15, yaitu tentang modulus dan argumen bilangan kompleks. Simak terus video ini sampai akhir. Misalkan saya punya bilangan kompleks Z, itu sama dengan X plus YI. Dengan nilai X itu lebih besar dari 0 dan Y juga lebih besar dari 0. Jadi ceritanya di sini, baik bagian real maupun bagian imajinernya sama-sama bernilai positif. Kalau kita mau nyatakan bilangan kompleks ini pada diagram Argand, maka Z dapat digambarkan sebagai vektor posisi yang bertitik pangkal di titik O yang koordinatnya 0,0 dan bertitik ujung di suatu titik yang koordinatnya X, Y. Katakanlah di sini titik P namanya, koordinatnya X, Y. Dari titik P, ini kita tarik garis putus-putus ke bawah, ke sumbu real, maka didapatkan nilai X atau absis atau bagian real dari bilangan kompleks Z. Sedangkan kalau ditarik garis putus-putus ke kiri, ke sumbu imajiner, didapatkan nilai Y atau ordinat atau bagian imajiner dari bilangan kompleks Z. Nah, di matematika, definisi dari vektor itu adalah ruas garis berarah. Jadi ada dua elemen penting pada vektor, yaitu panjang atau besar dan arah. Jadi kalau di sini vektor OP ini panjang. Panjang itu ya jarak titik O ke titik P. Ini merupakan besar vektor OP atau panjang vektor OP. Dan arah itu ditunjukkan dengan panah dari O ke P. Ini kan panahnya ke sini. Oke? Modulus dan argumen bilangan kompleks itu pada dasarnya mirip dengan panjang atau besar dan arah dari vektor. Jadi, modulus bilangan kompleks Z itu adalah panjang dari vektor posisi OP yang tidak lain merupakan vektor yang menggambarkan bilangan kompleks Z. Jadi di sini misalkan panjang vektor posisi OP itu R. Maka, modulus bilangan kompleks Z atau dilambangkan sebagai mutlak Z. Jadi, lambang dari modulus itu mutlak ya. Mutlak Z artinya modulus dari bilangan kompleks Z. Ya, ini mirip dengan vektor. Kalau pada vektor itu, misalkan panjang vektor A, itu kan mutlak A. Di sini pun juga seperti itu. Jadi, mutlak Z atau modulus dari bilangan kompleks Z itu sama dengan R. Panjang vektor posisi OP. Gimana cara cari panjang R? Ya gini, kita lihat ini kan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Dengan R itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Terus alasnya berapa? Alasnya kan jarak dari O ke ini. Ya X berarti. Tingginya berarti Y. Artinya R, atau dalam hal ini modulus bilangan kompleks Z, itu ya tinggal kita pakai rumus Pythagoras sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke? Kemudian, argumen bilangan kompleks. Kalau argumen bilangan kompleks itu menunjukkan arah. Atau dengan kata lain, sudut. Sudutnya berapa derajat? Diukurnya dari mana sudutnya? Sama seperti di trigonometri. Jadi kalau ini vektor posisi OP seperti ini, sudut theta dalam hal ini, itu adalah sudut yang dibentuk antara sumbu real positif dengan vektor posisi OP tersebut, vektor yang menunjukkan bilangan kompleks Z. Dan arahnya selalu berlawanan jarum jam. Jadi gini, ini kan ceritanya X-nya positif, Y-nya positif, sehingga titik X, Y terletak di kanan atas atau di kuadran 1. Maka theta ini nilainya selalu nggak sampai 90 derajat, antara 0 sampai 90 derajat. Atau biasanya kita pakai radian ya, jadi antara 0 sampai pi per 2. Ya sama kan, kuadran 1 seperti itu. Kalau misalkan tadi, bilangan kompleksnya itu X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti kan di kiri atas. Realnya negatif, imajinernya positif. Kalau di kiri atas, berarti kan kuadran 2. Kuadran 2, tetanya ngukurnya tetap dari sumbu real positif ke sini. Berarti pasti lebih dari pi per 2, tapi nggak sampai pi. Jadi, kalau di kuadran 2, tetanya antara pi per 2 sampai pi. Kalau di kuadran 3, berarti X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti tetanya ngukurnya dari sumbu real positif sampai sini, berarti lebih dari pi, tapi nggak sampai 3 pi per 2. Sedangkan kalau di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif, berarti tetanya tetap ngukur dari sumbu real positif berlawanan jarum jam. Berarti seperti ini. Berarti antara 3 pi per 2 sampai 2 pi. Jadi cara mengukur sudutnya sama seperti di trigonometri. Selalu diukur dari sumbu X positif dan berlawanan jarum jam. Oke?
Nah, di sini, cara menyatakan argumen bilangan kompleks itu lambangnya arg Z. Jadi, arg itu singkatan argumen ya. Arg dalam kurung Z itu merupakan argumen dari bilangan kompleks Z. Sama dengan dinyatakannya dalam himpunan theta plus K kali 2pi, K elemen bilangan bulat. Theta itu apa? Theta itu arges tangen Y per X. Ya, kita kembali ke sini. Kita lihat di segitiga siku-siku yang tadi itu. Berarti kalau kita pakai tangen theta, tan theta berarti sama dengan desa, depan per samping. Depannya Y, sampingnya X. Tan theta sama dengan Y per X, berarti kalau theta ya sama dengan arges tangen atau tangen pangkat min 1, inverse tangen dari Y per X. Nah, setelah theta tahu, itu dinyatakannya dalam theta plus K kali 2pi, K elemen bilangan bulat. Kenapa kok harus ditambahkan ini? Ya gini, di fungsi trigonometri, itu theta kan berulang setiap 2pi. Ini 0, pi per 2, pi, 3pi per 2, 2pi. Terus ini 2,5 pi, 3pi, 3,5 pi, 4pi. Jadi 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi itu semuanya sama di sumbu real positif. Jadi argumen bilangan kompleks itu nilainya nggak tunggal, bisa banyak sekali. Karena fungsi trigonometri itu berulang setiap 2pi. 2pi membentuk satu siklus, 2pi lagi, 2 siklus, dan seterusnya. Makanya di sini harus ditambahkan plus K kali 2pi, di mana K elemen bilangan bulat. Ya, sebenarnya ini bentuk seperti ini harusnya kalian nggak asing. Kalian sudah belajar di fungsi trigonometri atau di persamaan trigonometri. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri kan harus plus K kali 360 derajat. Plus K kali 2pi, kan seperti itu. Di sini pun juga. Karena prinsipnya trigonometri atau sudut itu selalu berulang setiap 360 derajat. Satu putaran penuh atau 2pi radian. Oke? Berikutnya, argumen utama bilangan kompleks. Nah, apa bedanya argumen dan argumen utama? Gini. Untuk mencari argumen maupun argumen utama, itu kita harus cari tetanya dulu, sama dengan arges tangen Y per X. Tapi, kalau argumen utama, itu bedanya cara menyatakannya. Kalau argumen utama langsung aja, arg Z sama dengan theta. Nggak usah pakai himpunan plus K kali 2pi dan seterusnya. Langsung jawabannya tunggal. Seperti 3pi, pi, 7 per 6pi, dan seterusnya. Jadi tetanya nilainya antara 0 sampai 2pi. Di antara kuadran 1, 2, 3, atau 4. Oke, nah mungkin kalian bertanya, di sini lambangnya sama-sama arg Z. Ya memang, tapi nanti gini, kalau misalkan di soal itu tergantung dari yang ditanyakan di soal. Kalau yang ditanyakan argumen utama, ya langsung sebutkan tetanya langsung. Tapi kalau yang ditanyakan argumen saja, argumen bilangan kompleks, kalian harus bikinnya dalam bentuk himpunan seperti ini. Oke? Berikutnya, kesimpulan. Yang pertama, argumen utama bilangan real positif selalu 0. Ya masuk akal ya. Kalau bilangan real positif kan ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya argumen utamanya atau arahnya selalu 0. Karena sudut yang dibentuk antara vektor posisi bilangan real positif dengan sumbu real positif, ya 0 karena kan berimpit. Oke? Yang kedua, argumen utama bilangan real negatif selalu pi. Bilangan real negatif itu ini. Yang ke kiri nih, kan ngukurnya selalu dari sumbu real positif dari kanan. Berarti kan seperti ini. Sudutnya sudut lurus 180 derajat atau pi. Dan yang ketiga, argumen utama bilangan imajiner murni selalu pi per 2 atau 3pi per 2. Bilangan imajiner murni itu bilangan kompleks yang bagian realnya nggak ada. Jadi cuman Z sama dengan YI. Y-nya bisa positif, bisa negatif. Kalau positif, misalkan 2i, 3i, 1/5i, itu berarti kan ke atas. Kalau ke atas, berarti sudut yang dibentuk antara sumbu real positif dengan sumbu imajiner positif yang ke atas itu 90 derajat atau pi per 2. Tapi kalau misalkan y-nya negatif, misalkan min i, min 5i, min setengah i, dan seterusnya, itu berarti kan arahnya ke bawah. Sumbu imajiner negatif. Berarti sudutnya kalau diukur dari sumbu real positif kan harus berlawanan ya, nggak boleh searah jarum jam. Berarti seperti ini, artinya argumen utamanya 3pi per 2. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video
selanjutnya.